Nama saya Siti Azkia Naila dengan NIM 12320100014. Jadi, apa itu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau bisa disingkat juga sebagai SIMPI? Jadi, SIMPI adalah sistem informasi terpadu gitu yang digunakan untuk mengolah dan juga menyajikan data dan informasi yang nantinya tuh berkaitan dengan lembaga pendidikan, yang dimana nantinya akan digunakan secara efisien dan juga terarah dan membantu lembaga pendidikan dalam mengatur berbagai aspek kayak administrasi siswa, keuangan, kurikulum dan juga kepegawaian sampai ke evaluasi. Itu tuh nanti akan terarah gitu. Sistem itu sangat berfungsi gitu. Nah, kemudian peran SIMPI dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan tuh dengan adanya proses atau sistem informasi ini, proses administrasi dan juga manajerial sekolah itu tuh jadi lebih cepat, akurat dan juga terkoordinir gitu. Contohnya kayak data siswa, terus absensi guru, terus kurikulum, pembelajaran kayak gitu-gitunya dan juga keuangan tuh dapat diakses secara bersamaan gitu, secara real time tanpa kayak perlu catat manual lagi. Jadi sudah ada di database tersebut gitu. Jadi dengan kayak gitu tuh dapat memudahkan gitu lembaga dalam mengambil keputusan gitu dan juga mencari informasi yang memang dibutuhkan seperti itu. Oke, kemudian apa saja sih komponen utama dalam sistem informasi manajemen? Jadi yang pertama ada hardware. Hardware itu adalah alatnya. Jadi alatnya itu kayak komputer, terus jaringan internet. Jadi lebih ke alatnya gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu ada software. Software itu kayak sistem di dalam komputernya yang untuk mengolah datanya gitu. Nah, sedangkan ada lagi database atau misalpun data gitu. Jadi data tuh apa sih yang mau kita olah gitu. Nah, apa sih yang mau kita cari, datanya tuh apa gitu. Misalnya datanya itu ini absensi siswa kayak gitu. Nah, itu tuh sebuah datanya. Nah, kemudian ada manusia yang menggerakkan seluruh dari ketiga komponen tadi, komputer, hardware, software, database, dan yang terakhir itu manusia. Jadi tanpa manusia ketiganya tidak bisa jalan. Jadi keempat unsur ini tidak ada, maka sistem informasi manajemen itu tidak dapat digunakan karena jika hardware tidak ada alat yang untuk mengakses. Kalau misalnya software tidak ada, gak ada sistem yang bisa mengelolanya. Kayak kayak e-learning kayak gitu-gitu, si softwarenya lah gitu. Nah, sedangkan yang ini sedangkan yang ini database-nya. Nah, database-nya itu misalnya data apa sih yang ingin kita cari tahu, itu tuh kita nggak tahu, entah itu data siswa ataupun data kepegawaian seperti itu. Kalau misalnya tidak ada datanya, maka kita tidak tahu apa yang ingin kita cari gitu, tidak tahu apa yang ingin kita kelola gitu. Jadi keempatnya saling terhubung gitu, antara hardware, software, database-nya, datanya, dan juga manusianya itu saling berhubungan. Oke, jadi hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan sama transparansi dan juga akuntabilitas sama mutu pendidikan tuh sangat berhubungan karena pertama, dengan digitalisasi administrasi kita sudah tidak perlu memakai cara tradisional kayak menulis di kertas. Secara administrasi kan itu memakan waktu yang lama ya. Nah, dengan digitalisasi itu kita bisa mengakses dalam komputer yang dimana nantinya itu tuh bisa berpengaruh sama mutu pelayanan, yang nantinya mutu pelayanan itu bisa lebih efisien dan lebih hemat waktu. Contohnya misal kita mau bayar SPP atau bayar UKT lewat website. Nah, itu kan termasuk digitalisasi. Nah, jadi dengan hal itu mutu pelayanan tuh lebih efisien dan juga lebih efektif seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dalam transparansi, jadi semua data tuh bisa diakses melalui digitalisasi karena
misalnya dapat diakses nih, misalnya tentang data siswa, data kepegawaian itu bisa diakses oleh kayak kepala sekolah, guru, ataupun orang tua pun juga bisa misalnya ingin melihat data anaknya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya yang akuntabilitas itu berarti apa ya, segala kegiatan terkait dana itu tuh bisa bisa dilacak, bisa di apa ya, bisa di input gitu datanya. Kita bisa melihat bahwasannya data itu uang itu akan digunakan atas pembiayaan apa itu sudah terlihat gitu di digitalisasi. Misalnya 500.000 untuk pembiayaan bangunan A gitu, terus 500.000 untuk pembiayaan bangunan B. Nah, dengan digitalisasi itu akuntabilitas ataupun kayak pengelolaan pertanggungjawaban terkait dana itu bisa dipertanggungjawabkan, karena digitalisasi itu membuat sebuah data tuh lebih akurat dan juga lebih terorganisir lah gitu, karena apa-apa dicatat gitu melalui sistem digital ini. Mungkin seperti itu. Oke. Nomor 4 adalah sebuah studi kasus dan bagaimana langkah-langkah untuk membuat langkah-langkah dalam sistem informasi manajemen. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menganalisis kebutuhan. Jadi di dalam sistem kita tuh ingin ingin memasukkan data seperti apa. Kan ada data guru, ada data siswa. Jadi si datanya itu kita analisis dulu. Jadi cari dulu apakah si datanya itu ada, apakah pengelolaan datanya tuh memang yang masih manual, nanti kita datanya tuh kita masukkan ke dalam sistem. Nah, kemudian yang kedua itu kita buat rencana gitu. Jadi rencana sistemnya itu kayak gimana, apakah anggarannya, tujuannya, terus kayak waktu sampai ke siapa saja yang akan mengerjakan si sistem atau web kayak gitu. Nah, perancangan sistemnya kayak webnya gitu, dengan tim IT gitu. Jadi setelah itu tuh uji coba gitu, pastiin di dalam website itu tidak ada error atau semacamnya gitu. Jadi data-data tuh data-data tuh bisa dipertanggungjawabkan dengan sistem itu tidak error gitu kan. Kalau error nanti datanya tuh akan error juga ke depannya. Nah, kemudian pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem misalnya di dalam webnya itu setelah sudah jadi gitu ya webnya, misalnya ada bug ataupun error-error semacamnya, jadi harus ada pengembangan sistem. Jadi kayak itu lagi-lagi dengan membutuhkan tim IT yang memang bisa mengcoding dan membuat web gitu. Pastiin setelah uji coba itu tuh webnya benar-benar berjalan gitu. Nah, kemudian adanya implementasi. Jadi setelah webnya sudah sudah bisa dipakai gitu, jadi kita tuh harus mengimplementasikan dan melatih gitu siapa saja yang akan mengakses web ataupun sistem informasi tersebut, apakah itu kepala sekolah, ataukah itu pihak administrasi, ataupun itu pihak guru, ataupun pihak orang tua. Kita tuh harus mensosialisasikan bagaimana cara bagaimana cara kita mengakses web tersebut agar nantinya kita tuh bisa menggunakan si sistem informasi itu tuh dengan baik gitu, dengan benar. Nah, kemudian adanya evaluasi secara berkala gitu. Setelah digunakan, cek gitu secara berkala apakah di dalam perjalanannya, di dalam kita di dalam kita memakainya, apakah sistem itu ada bug atau bug atau error. Nah, itu tuh nanti kita perbaiki jika misalnya nanti ada masalah. Jadi dengan adanya evaluasi dan juga perawatan ini tuh membuat sistem itu terus update gitu ke depannya. Seperti itu.